Kejahatan di masa corona, itulah tema Rosi malam hari ini. Mention at Kompas TV, hashtagnya adalah Awas Kejahatan. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Saya di awal Rosi ini sudah mengundang dari Polres Metro Jakarta Timur, yaitu Kanit Resmob, Stefano Leonard Johannes, dan Kepala Tim 1 Raja Wali, mereka yang terlibat dalam aksi kejar-mengejar di video yang saat ini begitu luas beredar dan disaksikan oleh banyak orang. Saya masih masuk ke Mas Stefano atau Mas Mariono. Video ini kemudian dikaitkan dengan bebasnya narapidana atau mereka yang mendapat asimilasi. Bisa jelaskan nggak, apakah mereka yang Anda tangkap sebagai pelaku itu, pelaku perampokan dengan kekerasan, adalah mereka yang bekas napi yang dibebaskan sementara ini? Bukan napi asimilasi itu. Bukan ya? Bukan. Karena selama ini video itu dikaitkan tuh, kan benar ini ada asimilasi bagi narapidana, ada pembebasan bagi narapidana karena corona, inilah hasilnya. Dan itu dikaitkan dengan video yang beredar di mana Anda terlibat dalam kejar-mengejar pelakunya. Ya. Bukan, Mbak, bukan. Bukan ya? Napi asimilasi. Bukan napi asimilasi. Baik. Sudah ada Brigjen Argo Yuwono, Karopenas Divisi Humas Mabes Polri. Selamat malam, Mas Argo. Selamat malam, Mbak Rosi. Terima kasih. Sehat ya, Mas Argo? Baik, itu aja. Mas Argo, saya mau tanya, publik cemas, benar nggak ada peningkatan kejahatan dengan kekerasan di saat pandemi corona ini, di saat justru ada pembatasan sosial berskala besar? Baik, Mbak Rosi ya. Lalu jadi bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan data yang ada di Asop Bapak Kapolri, Asop Kapolri, yaitu bahwa kejahatan untuk bulan Januari dan Februari sampai bulan Maret ya tahun 2020, dari Januari dan Februari itu ada penurunan ya, itu sekitar sebetulnya 5% itu turun ya. Oke, tapi kalau kita lebih perkecil saja, Mas Argo, maaf saya potong, orang kan cemas nih mengkaitkan ada narapidana yang dibebaskan, dapat asimilasi, dan kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Benar nggak di masa PSBB ini memang ada kejahatan kekerasan yang meningkat? Jadi untuk kejahatan itu di Februari sampai Maret ada meningkat ya. Ada sekitar 337 kasus ya kejahatan. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di data asimilasi dan integrasi ya, yang telah kami komunikasikan dengan Dirjen Pas, untuk data asimilasi dan integrasi itu ada 38.875. Kemudian untuk asimilasi itu jumlahnya untuk napi yang diasimilasi itu 36.670. Sedangkan yang anak itu adalah 859. Dan untuk integrasi itu ada 2.205 yang dikeluarkan. Kemudian dari napi ada 2.169 dan anak ada 36. Oke, poin dari angka-angka itu apa, Pak Mas Argo? Dari angka ini, kemarin kami sudah mendata ke seluruh Indonesia bahwa ada tidak nih yang asimilasi maupun integrasi yang melakukan pidana kembali. Jadi ada di 15 Polda, itu ada jumlah napi 39 yang melakukan kegiatan kembali. Jadi napi itu adalah napi asimilasi. Berapa jumlahnya? 39. 39, oke. Dari mereka yang dapat dari mereka yang dikeluarkan 38.000, 39 yang memang melakukan kejahatan kembali. Iya, betul, 9. Oke. Karena kan yang terbanyak di Polda Jateng. Oke, karena kan Kemenkumham juga memang mengatakan lebih dari 38.000 narapidana. Dan itu ada sejumlah kejahatan mulai dari perampokan ATM di Cipayung Depok, perampokan minimarket di Cikarang Utara. Publik mengkaitkan kejahatan dengan kekerasan ini sebagai dengan pembebasan para napi. Jadi untuk di Polda Metro Jaya hanya dua kasus ya, yang dari napi asimilasi yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ya, ada 2 saja di Polda Metro Jaya. Jadi untuk kasus-kasus yang lain, itu adalah kasus-kasus yang bukan daripada asimilasi. Ya, memang ada rata-rata juga di setiap data, memang ada yang residivis yang melakukan kejahatan pidana. Dan juga ada yang dia adalah baru yang melakukannya. Anda ingin mengatakan bahwa
tidak benar jika kemudian kejahatan dengan kekerasan yang terjadi selama PSBB ini kemudian dilakukan oleh para napi yang mendapat asimilasi. Karena dari 38.000 napi yang mendapat asimilasi, mendapatkan pembebasan, hanya tadi Anda sebutkan hanya 36 kasus yang dilakukan oleh napi yang dibebaskan itu. 39 kasus. Ya. 39 ya. Oke. Tapi bisa nggak polisi ini ada krisis kesehatan, ada yang bisa menjadi krisis ekonomi yang juga sangat rentan dengan kerawanan sosial. Bagaimana polisi mengantisipasi ini? Ya, memang kalau kita tidak bisa menganalisa atau namanya itu berkaitan dengan virus ya corona ini, pandemi ini, jadi kita harus bisa melihat ya. Jangan sampai tadi Mbak Rosi katakan nanti bisa krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, dan nanti bisa krisis politik ya. Dan tentunya ini kepolisian harus bisa melihat. Tentunya polisi tidak bisa jalan sendiri. Tentunya kita dengan TNI ya, kita melakukan kegiatan. Yang utamanya kita tidak bosan-bosannya. Oke. Polisi ini untuk mengingatkan kepada warga. Sebelum saya kembali ke tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur, Mas Argo, bisa nggak dibagi kepada publik mana saja tempat-tempat yang saat ini rawan karena PSBB, misalnya anjung tunai mandiri atau ATM, kemudian pengisian bahan bakar, minimarket, apakah kita bisa sebut itu sebagai tempat-tempat yang menjadi target? Jadi tempat untuk yang rawan, itu yang pertama ada tempat yang kurang penerangan. Ya, misalnya jalan, kurang penerangannya. Nah, jadi kadang-kadang atau nggak ada lampunya atau lampunya mati, jadi masyarakat lewat ke sana, nah itu rawan. Oke, itu kalau malam, tapi di minimarket yang juga terjadi kemarin itu siang loh. Jadi tentunya bahwa untuk minimarket pun juga kita kan sekarang posisinya kan situasinya kan minimarket tidak seperti sebelum tidak adanya PSBB. Jadi kadang-kadang tidak di dalam minimarketnya, tapi dia berjalan, ya, berjalan dalam suatu tempat yang dia tadi saya katakan, misalnya pas dalam kondisi lalu lalangnya kendaraan itu berkurang. Oke. Jadi dan itu seolah-olah daripada pelaku ini adalah berbaur dengan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi tidak kentara dalam melakukannya. Mereka siang dan memang dalam kondisi di mana orang tidak lagi sebanyak sebelumnya karena sekarang ada pembatasan sosial berskala besar. Saya kembali ke tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Jakarta Timur di mana saja menurut Anda titik rawannya? Kalau di Jakarta Timur yang sering terjadi kerawanan itu ada di Buaran, terus di Cakung. Kalau untuk yang tawuran itu ada di belakang LP Cipinang, kemudian di Perumpung. Oke, Mas Kanit, saya mau tanya, dari aksi kejar-kejaran yang tadi, yang videonya viral dan dilihat begitu banyak orang, itu sesuatu yang luar biasa, memang pelaku yang melawan, nekat begitu, atau itu sesuatu yang biasa Anda alami di Jakarta Timur? Kalau di Jakarta Timur sendiri, kejadian tersebut pernah kami alami sebelum-sebelumnya juga pernah. Itu biasa aja bagi saya sih sebenarnya. Jadi kami biasa, tapi tetap kita tangani dengan profesional. Jadi mereka memang geng perampok dengan kekerasan itu biasanya mereka akan melakukan perlawanan seperti yang kita saksikan di video. Kami sering dilempari batu, senjata tajam, itu sudah biasa. Oke, baik. Saya mau tanya singkat saja dari Pak Argo, bagaimana polisi bisa menjamin bahwa memang di tengah situasi yang krisis seperti saat ini, PSBB yang harus kita lakukan demi pencegahan menularnya virus corona, tapi publik tidak dicemaskan dengan tingkat kejahatan dengan kekerasan yang mengintai di depan mata? Yang pertama kan saat ini kan ada di rumah ya, masyarakat banyak ada di rumah. Dan kita juga tetap memperdayakan perangkat sosial maupun struktur sosial yang ada. Sekarang kita lihat di setiap RW maupun kampung sudah membuat pengamanan maupun membuat palang yang nanti setiap orang yang mau masuk akan ditanya warga mana, keperluannya apa, dan kemudian itu mau ketemu siapa. Itu salah satunya tetap kita komunikasikan dari Babinsa
dan public Kamtipmas dengan para kapolsek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau patroli itu akan menyalakan blue light-nya dan kemudian berjalan pun juga akan pelan-pelan. Jadi sewaktu-waktu nanti warga akan membutuhkan pertolongan Pak Polisi, nanti akan cepat untuk berhenti. Dan kalau blue light kita nyalakan di malam hari, nanti dari jauh pun akan kelihatan, ternyata ada Pak Polisi lewat. Jadi warga pun merasakan ya bahwa Pak Polisi itu dengan yang lain ada semua ada di sekitar kita. Baik. Di perasaan masyarakat nanti akan merasa aman dan nyaman dan kehadiran polisi tersebut. Oke. Ya, terima kasih Karopenas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono. Terima kasih juga untuk Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Timur, Ibtu Stefano Leonard Yohanes, dan Aibtu Mariono Katim atau Kepala Tim 1 Raja Wali. Bagaimana Kemenhukam menjawab keresahan masyarakat terkait pembebasan narapidana di tengah masa pandemi corona? Kami kembali saat lagi.